Tentara itu melepaskan tembakannya mengenai tangki bensin mobil. Fungsi mulai mengalir dan Moto yang duduk di dalam tidak menyadari apapun. Ia mengeluarkan korek api yang rusak yang kemudian dipungut oleh seorang pria dengan kesal dan dilemparkan keluar. Korek api itu jatuh tepat ke dalam tangki bensin dan kebakaran besar pun terjadi. Penembak itu sendiri terbakar. Moto tiba di sebuah pom bensin dan si pembunuh mengikutinya ke sana juga. Moto tidak sadar sehingga si pembunuh melemparkan sapu tangan berisi narkoba kepadanya. Tetapi karena angin sapu tangan itu masuk ke mulutnya sendiri dan ia sendiri pingsan. Setelah beberapa saat ketika ia sadar kembali, si pembunuh terbangun, pisau di tangannya menembus ban dan meledak dengan ledakan keras. Para tentara terkejut, apakah ini manusia karena ia mati karena peluru, dan ia juga tidak tertangkap. Karena Moto memiliki bukti korupsi sang jenderal, sebuah konspirasi disusun untuk membunuhnya dengan berpura-pura menjadi korban kecelakaan. Si pembunuh menanam bom waktu di mobil tersebut. Sementara itu seekor lalat datang dan terus mengganggunya. Muak Moto menghentikan mobilnya. Lalat itu diam di tempat menampar tangannya dan bom, sebuah ledakan terjadi. Tentara yang berdiri di kejauhan berkata, bahkan hantu pun takkan selamat dari ledakan ini. Namun Moto bahkan tak tergores sedikit pun. Ia dengan tenang kembali ke rumah dan berkata kepada tetangganya, mobilmu meledak. Kali ini tentara menangkapnya dengan tuduhan palsu. Ia disuruh duduk di kursi dan diberitahu permainanmu berakhir. Moto memutuskan tali dan melompat keluar jendela. Seorang tentara terjerat tali bendera dan mengenai wajah sang jenderal tepat di wajahnya. Tentara lain berteriak sehingga Moto melepaskan talinya dan tentara yang tergantung di atasnya jatuh tepat menimpanya. Moto melihat kesempatan itu dan melompati tembok lalu melarikan diri. Keluarganya telah menunggunya di dalam mobil. Ia segera duduk istrinya, berkata, dasar bodoh, kau duduk di kursi penumpang. Mereka berdua bertukar tempat menyalakan mobil dan pergi. Sesampainya di rumah pada malam hari, mereka tidak tahu bahwa kematian sedang menunggu. Mereka berjalan dengan tenang ketika dua tentara melihat mereka. Salah satu dari mereka menembakkan anak panah yang tertancap di pilar. Anak laki-laki itu mencoba mencabut anak panah itu. Pilar itu pun roboh dan jatuh tepat di kepala